Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, jadi ini perbedaan pembuatan larutan antara 250 ml NaCl 0,1 molar dengan 250 ml NaCl 0,1000 molar. Kalau yang dia NaCl 0,1 molar itu dia kualitatif. Sedangkan di sini yang NaCl 0,1000 molar dia kuantitatif. Bedanya apa? Bedanya nanti di perhitungan. Jadi kalau kita membuat ini kan garam, dia dari padatan ya. Berarti kita kan harus mencari massa. Nah, dia sebanyak 250 ml. Ini juga sama ya, 250 ml. Berarti kita bisa menghitung molaritas massa per mr kali 1000 per volume. Molaritasnya 0,1, massa dicari, mr nya itu 23 ditambah Cl 35 setengah kali 1000 per 250 ml. Kalau yang di sini sama rumusnya, massa per mr 1000 per volume 0,100 massa. Bedanya di sini mr-nya. Dia NaCl-nya harus pakai yang teliti. Na itu 22,99. Lihat di tabel periodik ya. Kemudian yang Cl itu 35,45. Besok kalau kalian di industri itu pakainya yang teliti seperti ini ya. Yang untuk kuantitatif, tidak yang kualitatif pakai pembulatan. Udah, nanti di sini massa akan ketemu. Mungkin masanya tidak jauh berbeda, tetapi nanti ketika kalian mencari konsentrasi sebenarnya, nah, di sini misalkan masanya X gram, di sini misalkan Y gram. Setelah itu kan kalian harus mencari lagi molaritas faktual ya. Nah, ini molaritas faktualnya berarti sama rumusnya, massa per mr 1000 per volume. Nah, di sini dicari masanya yang kalian hitung tadi, Y gram. Biasanya nggak tepat ya. Ini ibu makan Y gram. MR-nya harus selalu MR yang teliti ini. Karena untuk yang kuantitatif, dia konsentrasi 4 angka di belakang koma. Gitu ya. Dah, pakai MR yang ini tadi, 22,99 plus 35,45. Di sini misalkan nanti kamu nimbangnya berapa gitu, nimbang faktual ya. Per 250. Nanti akan ketemu konsentrasi yang sebenarnya. 4 angka di belakang koma. Dah. Ini juga sama. Nanti MR-nya pakai MR yang pembulatan ini. Dia kualitatif. Itu ya bedanya. Dan next. Teknik pengenceran asam anorganik biasanya berupa cairan pekat, berasap dan korosif. Contohnya HCl dan lain-lain itu ya. Zat cair organik umumnya mudah menguap dan terbakar. Zat cair organik contohnya yang mudah menguap terbakar itu seperti ether, aseton, itu kan dia pelarut organik gitu ya. Kemudian tekniknya kualitatif, hitung volume cairan pekat dan aqueous, hitung masing-masing ya. Ukur volume aqueous dan siapkan dalam gelas kimia. Gelas kimia kan sama dengan gelas piala, sama dengan beker glass. Jadi kalau dia kualitatif boleh pakai beker glass. Tapi kalau kuantitatif pakainya labu takar dan pakai pipet volume atau pipet gondok gitu ya. Kemudian ukur volume cairan pekat di lemari asam dengan gelas ukur. Nah ini, ukur volumenya boleh pakai gelas ukur. Ini karena dia pekat harus pakai masker, nanti pakai sarung tangan. Nah, seperti itu ya. Alirkan perlahan cairan pekat lewat batang pengaduk dalam gelas kimia berisi aqueous. Jadi kalau ada cairan pekat, kalian mengencerkan. Ini tadi yang untuk kualitatif ya. Di sini ini beker glass. Nah, ini kalian isi dulu sekian. Ini aqueous. Kemudian di sini ada batang pengaduk ya. Ini gelas ukur. Kalian berapa mili itu dituang ke sini. Dituang ke ini. Ya nggak harus ini ya, maksudnya sini boleh juga.
Intinya dia dialirkan ke batang pengaduk di dekanter ya. Kemudian, tapi kalau pekat, ingat syaratnya di sini, dia Aquades dimasukkan terlebih dahulu. Sekitar sepertiga bolehlah, sepertiga dari volume pelarut gitu boleh ya. Seandainya kalian nggak pakai batang pengaduk, boleh pakai apa? Gimana caranya? Ini pakai melalui dinding beker glass gitu. Melalui dinding. Kalian kan juga kalau pakai labu takar itu kan juga mengalirkan pipet volumenya melalui dinding ya. Begitu tekniknya. Kemudian tambahkan Aquades kekurangannya sesuai perhitungan. Pakai gelas ukur juga. Kalau kualitatif Aquadesnya ya, pelarutnya. Khusus asam sulfat, gelas kimia yang berisi Aquades dapat sambil terendam air. Jadi kalau untuk yang asam sulfat dia boleh pakai pendingin. Jadi ini beker gelasnya misalkan ini, itu kalian sini menyiapkan baskom lah ya, umpamakan ini baskom. Di sini sudah ada air dingin. Kenapa? Asam sulfat itu panas, jadi di sini ada airnya. Agar apa? Suhunya nanti cepat turun. Udah gitu. Kadang kalau butuh pendingin yang cepat gitu, airnya air dingin yang dari kulkas gitu kadang bisa. Kalau nggak ditambah es itu ada, ya. Nah ini berikutnya rumus pengenceran. Nah kita bisa pakai molar, bisa pakai normal. Kalau pengenceran boleh. Ya. Tapi kalau reaksi netralisasi asam basa itu harus pakai normal. Nggak boleh cuma molar gini, nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu larutanmu itu valensinya 1. Karena itu kita pakai normal. Kalau normal kan di sini sudah dikalikan valensi, sudah ada nilai valensi di sini. Karena itu kalau kalian netralisasi asam basa itu kan pakainya sigma H plus kali konsentrasi asam volume asam sama dengan sigma OH min kali konsentrasi basa kali volume basa. Kenapa harus dikali valensi? Iya, karena dia itu standarnya itu normal. Normal kan sama dengan valensi kali molar. Tapi kalau pengenceran boleh kedua-duanya, boleh molar, boleh normal di sini, ya. Kemudian kalau persentase boleh P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Contoh yang pertama, pembuatan sekian mili alkohol dari alkohol 95%, jelaskan cara kerjanya. Udah, ini sama, pakai yang ini ya, P1 V1, P2 V2. Silahkan dihitung sendiri. 500 kali 70% sama dengan 95% kali sekian X mili. Nah, X milinya nanti ketemu, diambil berapa. Cara kerjanya bagaimana? Silahkan ambil yang pekat ini. Pekat diambil, kemudian ditambahkan air ya. Pengencerannya pakai air. Tambahkan air sesuai dengan volume ini tadi. Jadi 500 ini sama dengan volume total loh ya, volume total. Jadi misalkan tadi kan nomor 1 P1 V1 sama dengan P2 kali V2. P1 nya 95% kali V1, P2 nya 70% kali 500. Persennya dicoret-coret, V1 70 kali 500 dibagi 95 ini mili ya. Bla bla bla, misalnya sini X mili. Oke, kalian ambil langkah pertama itu ambil X mili alkohol 95%. Dah, setelah itu tambahkan air Aquades ya maksudnya gitu. Tambahkan Aquades sampai mencapai 500 mili di labu takar. Bolehkah sampai 500 mili? 500 mili ya enggak tepat lah ya. Mencapai kurang dari 500 mili. Sekitar berapa senti? 3 atau 2 sampai 3 senti di bawah tanda tera. Sudah. Berikutnya apa? Di leher dilap dulu. Leher labu dilap. Tahu ya, pakai tisu dan batang pengaduk. Setelah itu tambahkan Aquades tetes demi tetes sampai tanda.
kemudian homogenkan dengan cara digojok sekitar 15 kali ya, 15 kali atau kalian 7 putaran, boleh lebih, semakin banyak semakin bagus gitu. Udah, itu caranya. Jangan lupa selalu leher labu dilap gitu ya. Oke. Next, labu takarnya otomatis 500 ml ya, sudah tahu Ibu rasa. Nomor 2, pembuatan sekian mili NaOH dari amoniak pekat, densitasnya sekian. Jelaskan cara kerjanya. Ya, kemarin kalian Bu rasa sudah tahu, ngitung konsentrasi awal dulu ya. Konsentrasi awal berarti konsentrasi yang pekat itu didapatkan dari rho kali 10 kali persentase dibagi mr. Rho-nya 0,9 gram per mili kali 10, persentasenya 28 dibagi mRNH4OH. mRN itu 14, hanya itu ada 5, O-nya 16. 35 gram per mol. Sudah. Ini silahkan dihitung. 28 dibagi 7, 4 ya. 5, 2, 0,9 kali 8. 7,2 ya, molar. Ini hasilnya, silahkan ini kita hitung pengencerannya. V1 M1, V2 M2. V1 yang pekat, konsentrasi 1 dicari. V2-nya 500 mili, yang mau dibuat 1 molar. 500 V1 dibagi 7,2 bla 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 mili. Oke, yang ketiga, sekian persen densitas sekian dari cairan ini sekian. Oke, itu diketahui 2 ya. Jadi ini yang 500 mili larutan ini 37,1%. Nah, dia lebih encer di sini dari yang pekat ini. Kedua-duanya kita cari molaritas dulu. Jadi ini molaritas pekat, ini molaritas encer. Oke, kita hitung dulu molaritas pekat. Waduh, sudah ada anak ibu begitu. Ini bla 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 dihitung ya. Kemudian yang molaritas encer, nggih sayang, dihitung lagi rho kali 10% bla bla bla. Nah, sini kemudian dipakai rumus pengenceran. Nggih sayang, M1 V1 M2 V2. Nanti akan ketemu volume yang pekat. Ibu rasa kalian paham ya? Oke. Maaf ada iklan. Nah, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.